baru tahun 2021. Dan kita semua sudah memasuki semester 2. Wow, puji Tuhan. Kita semuanya dalam keadaan sehat dan kuat karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, hari ini kita bertemu dalam ibadah awal tahun dan awal semester 2. Mem Arul mau mengajak kita semuanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan untuk memimpin seluruh kegiatan kita selama tahun ini. Yuk kita semua berdiri, kita memulai acara ibadah awal tahun kita secara online dengan memuji Tuhan bersama-sama. Lagu Di Sini Senang dan Happy Ya Ya Ya. Kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Di sini senang, di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Sekali lagi ya, sini senang, sana senang. Lalalanya kita ganti haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Haleluya, 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 haleluya. Happy ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya 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 ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Terima kasih teman-teman semuanya sudah memuji Tuhan dengan semangat. Kita akan melanjutkan ibadah awal bulan kita. Kita akan berdoa bersama. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Nya. Ya, kita semua bisa ada di tahun 2021 ini semuanya berkat anugerah Tuhan. Semuanya berkat kemurahan Tuhan yang mengasihi kita dan memberkati kita. Yuk, kita menyembah Tuhan bersama-sama dengan sikap yang baik dan memuji Tuhan lagu Ku Ada Sebab Anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu.
untuk anugerah dan kasih Tuhan buat kami semuanya, sehingga kami ada di tahun 2021 ini dalam keadaan sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan, kami ingin mengawali tahun ini dan kami juga ingin mengawali segala kegiatan kami di semester 2 ini dalam menghadap Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Kami mau Tuhan memberkati, Tuhan memimpin dan menyertai kami semuanya. Berkati ibadah kami, berkati setiap petugas, berkati kami semuanya, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dalam setiap puji-pujian, dalam setiap firman, dalam setiap doa yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami dan kami serahkan ibadah kami hari ini di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya sudah berdoa dengan baik. Nah, sekarang Mem Aruf mau mengajak kita semuanya untuk berdiri bersama-sama. Yang hatinya bersukacita saat ini, angkat tangan. Oke, tunjukkan senyumnya ya. Kalau hatinya bersukacita, hatinya penuh nyanyian, mana senyumnya? Oke, terima kasih. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian dan hati senang. Kita memuji Tuhan dengan hati yang bersukacita ya. Dan dengan semangat, hatiku penuh nyanyian. Hatiku
berdoa senantiasa dan mengucap syukur dalam segala hal. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, yang meskipun kita harus masih belajar di rumah, kita harus tetap memelihara hati kita agar selalu bersukacita di dalam Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya memang akan mengajak kita semuanya untuk memuji Tuhan, pujian Jangan Pernah Menyerah. Lagu ini memberi kekuatan loh kepada kita di saat masa-masa yang sulit ini. Tuhan berkata, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Ya, kita terus memohon mukjizat Tuhan untuk hadir buat dunia ini, buat negara kita, buat kita semua, untuk mengangkat virus corona dan kita pada akhirnya bisa berkumpul kembali suatu saat nanti. Yuk kita memuji Tuhan, jangan pernah menyerah. Doa sebelum firman akan dipimpin oleh Bu Nike. Nah, teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Fo. Tapi sebelumnya, Bu Nike mau ngajak teman-teman untuk berdoa dulu ya. Teman-teman bersikap
Berdoa ya, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh besar kasih karunia-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk merayakan awal semester kami ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau tetap menyatukan hati kami, walaupun kami harus beribadah di tempat kami masing-masing. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan menyatukan hati kami ya Bapa. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Fo. Kiranya Engkau berkati Kak Fo yang akan memberitakan firman Tuhan, dan berkali teman-teman yang akan mendengarkan. Kiranya Engkau selalu memberkati dan bimbing ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Nike sudah memimpin doa. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Fu. Yuk kita panggil Kak Fu bersama-sama. Setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kak Fu. Coba lebih keras suaranya biar Kak Fu muncul. Yuk, 1, 2, 3. Kak Fo. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kak Fo berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan masih semangat. Nah, sekarang kita mau sama-sama dengan firman Tuhan. Nah teman-teman, Kak Fo mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Nah teman-teman, kita memasuki tahun yang baru, teman-teman juga memasuki semester yang baru, dan semoga semangatnya untuk belajar juga harus semakin baru. Nah teman-teman, meskipun kita sudah berada di awal tahun ini, tapi ternyata kita juga masih harus berhadapan dengan COVID-19. Kak Fo mungkin menebak teman-teman pengen banget punya harapan supaya COVID-19 ini bisa berakhir. Nah teman-teman, kalau berharap itu apa sih? Berharap itu kan artinya ingin supaya sesuatu itu bisa terjadi. Ya misalnya kalau COVID-19 ini pengennya berakhir, ya betul-betul berakhir begitu ya. Kita mungkin punya pengharapan yang lain, mau tetap sehat, terus bisa jadi orang yang pinter, bisa disayang sama papa dan sebagainya. Semua pasti di antara kita itu pingin banget yang namanya berharap yang baik-baik, punya pengharapan begitu ya. Nah teman-teman, gak cuma kita doang loh. Ternyata ribuan tahun yang lalu ada sepasang suami istri yang bernama Zakaria dan Elizabeth. Nah gambarnya kira-kira begini teman-teman ya. Mereka sudah tua, mereka sudah lansia, sudah nenek kakek ya, sudah keriput-keriput, rambutnya sudah ada yang putih-putih begitu ya. Nah mereka ini teman-teman punya harapan. Harapan mereka apa? Mereka pengen banget punya keturunan, pengen banget punya anak, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman baca Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima sampai dengan 25, kita bisa melihat bahwa itu sulit teman-teman. Apalagi mereka itu sudah lansia, sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek. Tidak mungkin nenek-nenek itu bisa melahirkan seorang anak, bisa mengandung. Itu sesuatu yang sangat sulit dan bahkan mungkin mustahil. Apalagi dikatakan bahwa istrinya Elizabeth itu tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan. Nah tapi teman-teman, kalau kita baca lagi ceritanya itu dikisahkan bahwa mereka, Zakaria dan Elizabeth, adalah seorang yang saleh dan benar di hadapan Tuhan. Dan ketika Zakaria itu berdoa begitu ya di mezbah, dia bertemu dengan
malaikat yang bernama Gabriel. Nah, ketika terjadi pertemuan itu, Gabriel bilang sama Zakaria bahwa engkau akan memiliki keturunan, istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan berikanlah anak itu nama yaitu Yohanes. Nah teman-teman, Zakaria sempat gak percaya. Gak mungkin kan, udah tua, udah kakek nenek. Tapi Gabriel meyakinkan bahwa itu akan terjadi. Lalu kemudian Zakaria dibuat tidak bisa ngomong, teman-teman. Sampai semua peristiwa itu terjadi, barulah Zakaria bisa kembali ngomong. Dan ternyata betul, ketika Zakaria keluar, teman-teman, dari tempat sembahyangnya dia nggak bisa ngomong, dan dia cuma bisa kasih tanda dan isyarat ke orang-orang di sekitarnya. Dan disitulah kemudian orang-orang itu mengerti bahwa telah terjadi sesuatu. Berarti Zakaria bertemu dengan utusan dari Tuhan. Nah, sampai pada akhirnya singkat cerita istrinya mengandung dan melahirkan seorang anak yang kemudian diberikan nama Yohanes. Mereka punya harapan. Baik Zakaria dan Elisabet, kita pun juga punya harapan. Dan pasti setiap orang punya harapan yang beda-beda. Tapi meskipun harapannya semuanya beda-beda, sumber harapan itu hanya satu, teman-teman. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Dalam Mazmur ayat pasalnya yang ke-71 ayatnya yang kelima, teman-teman, dikatakan di situ, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Nah, teman-teman, di sini pemazmur mau menekankan bahwa sumber pengharapan satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Meskipun harapan kita mungkin beda-beda, tapi satu sumbernya, yaitu apa? Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, ketika kita berharap sama Tuhan Yesus, ya, misalnya mau tetap sehat, mau supaya COVID-19 ini berakhir, kita harus juga melakukan sesuatu, teman-teman. Apa itu? Kalau misalnya kita melihat Zakaria dan Elisabet, mereka, teman-teman, tetap berdoa sama Tuhan. Habis itu tetap melakukan yang terbaik, teman-teman. Jadi kalau teman-teman berharap pengen supaya pinter, tapi teman-teman gak berdoa, gak mau belajar, kalau misalnya pas lagi sekolah online gitu ya, teman-teman cuma tiduran aja, lalu kemudian malas-malesan, gak bisa, teman-teman. Gak mungkin bisa pinter dong. Teman-teman harus belajar dengan serius. Kalau teman-teman pengen supaya pandemi COVID-19 ini berakhir, tapi teman-teman masih suka keluar rumah, masih suka ngumpul-ngumpul, nggak pakai masker, nggak rajin cuci tangan, nggak mau makan yang bergizi, gimana mungkin? Bisa-bisa kita yang tertular. Jadi perlu disiplin, teman-teman. Nah, kalau kita berharap sama Tuhan, kita juga harus berdoa terus dan tetap melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Ya belajar, ya kemudian makan makanan yang bergizi sekarang. Teman-teman juga harus disiplin, rajin cuci tangan gitu ya. Nah, kalau kita sudah begitu, maka tentulah Tuhan akan mengizinkan semuanya itu terjadi. Dan semua itu terjadi pada waktunya Tuhan. Tapi kita nggak boleh putus asa, kita nggak boleh nggak semangat gitu ya. Ciri orang yang berpengharapan sama Tuhan Yesus itu yang pertama adalah apa?
rajin berdoa. Yang kedua, tetap melakukan tugas kita dengan baik, memberikan yang terbaik. Nah, buat mama dan papa, guru-guru, kita juga harus tetap memberikan yang terbaik buat anak kita. Kalau misalnya kita punya pergumulan, ya, punya masalah, punya hal-hal yang mungkin menyulitkan kehidupan kita, tetaplah tunjukkan kepada anak-anak kita punya pengharapan. Tetap semangat, tidak putus asa. Tunjukkan keceriaan, tunjukkan sukacita, tunjukkan kebahagiaan. Dengan begitu kita secara tidak langsung memberikan sesuatu yang positif kepada anak-anak kita, bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit kita tetap bersukacita, kita tetap berpengharapan. Itulah tandanya kita betul-betul punya harapan sama Tuhan. Selamat untuk memberikan pengharapan kepada anak-anak kita, buat mama dan papa. Dan untuk teman-teman, selamat untuk tetap berdoa, memberikan yang terbaik, rajin belajar, disiplin, ikuti protokol kesehatan, ya. Jangan lupa rajin cuci tangan, pakai masker. Oke? Karena kita masih berada di situasi pandemi COVID-19. Selamat berpengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Nah, yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkati setiap kami Tuhan, agar kami boleh terus berpengharapan sama Tuhan Yesus. Dan kiranya kami boleh tetap bersukacita, boleh tetap memberikan yang terbaik, dan boleh tetap berdoa agar kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa punya harapan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami juga mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Fo untuk firman Tuhan yang diberikan buat kita semua hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Kak Fo mengajarkan kepada kita agar kita selalu menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Ya, meskipun suasana, situasi sedang tidak nyaman untuk kita semuanya, di luar banyak ancaman virus corona, tapi saat kita mau menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita, maka kita bisa melaluinya dengan baik. Dan kita percaya bahwa setiap apa yang kita lalui saat ini ada rencana Tuhan yang sangat indah buat kita semua. Jadi tetap setia, tetap percaya, dan berharap kepada Tuhan. Nah, sekarang Mama Arum akan mengajak kita semuanya untuk memuji Tuhan lagu Oh Sukacitaku, untuk mengaminkan firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita berdiri bersama, kita memuji Tuhan. Oh Sukacitaku. Cita
dengan doa syafaat kita kepada Tuhan. Yuk kita berdoa dengan sikap yang baik. Doa syafaat kita kali ini akan dipimpin oleh Kak Fu. Yuk kita berdoa bersama. Nah teman-teman, sekarang kita mau doa syafaat sekaligus juga doa penutup. Yuk kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan cinta kasih-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan meskipun kami terpisah oleh jarak, namun kami boleh tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap perangkat, jaringan, alat yang digunakan untuk memfasilitasi segala sesuatunya. Ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami yang mengalami pergumulan, banyak pergumulan Tuhan. Bukan hanya karena COVID-19, tetapi juga mungkin masalah-masalah yang lain. Karena itu Tuhan berkati setiap pemimpin kami. Kiranya Tuhan Kau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat mengatasi segala persoalan-persoalan yang ada dengan baik. Juga Engkau ajarkan kepada kami Tuhan untuk hidup mematuhi protokol kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan juga menjaga jarak, tidak berkerumun. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru kami yang juga mengajar secara online. Kiranya Tuhan Engkau berkati agar mereka boleh terus memberikan yang terbaik. Engkau jaga kesehatan mereka, Engkau pelihara mereka dengan baik. Berkati juga Tuhan mama papa kami yang juga mereka harus mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua dan juga bekerja. Tuhan, Engkau jaga mereka, Engkau juga pelihara mereka dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami, KB TKGKI ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar sekolah ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di dalamnya maupun yang ada di sekitarnya. Tuhan, biarlah melalui TK KB GKI ini nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, guru-guru ataupun mama, papa yang pada bulan ini Engkau percayakan pertambahan 1 umur lagi. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati, kiranya dalam pertambahan umur ini Engkau senantiasa memberkati setiap kami agar kami boleh terus berkarya, menyatakan kasih dimanapun kami berada. Berikan kami juga hikmat Tuhan, agar kami mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, dan boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, kalau juga sebentar lagi kami akan menyudahi ibadah kami, kiranya Tuhan juga memimpin setiap langkah hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan segala hidup ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Dan mari kita pulang dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus boleh memberkati, menyertai, melindungi setiap kita dari semulanya sampai selama-lamanya. Amin.
2021 dan awal semester 2 telah selesai. Terima kasih buat teman-teman, mama, papa, ibu guru dan semuanya yang sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan berdiri. Yuk kita berdiri, kita mau bersama-sama mengucapkan janjian kita agar selalu ingat nih kita semua. Oke? Berdiri. Siap? Oke, yuk kita ucapkan sama-sama. Murid GKI, aku sehat, aku kuat di dalam Tuhan. Yes, yes, yes. Terima kasih Tuhan Yesus.